Laporan kinerja bisnis asuransi jiwa pada periode 2023 ini disajikan berdasarkan data laporan keuangan unaudited dari 56 perusahaan asuransi jiwa. Sepanjang tahun 2023, berdasarkan laporan yang diberikan, ada beberapa catatan yang menjadi perhatian penting bagi industri asuransi jiwa. Yaitu diantaranya, sepanjang tahun 2023 ini kami melihat adanya pertumbuhan yang konsisten dari produk asuransi jiwa tradisional sampai dengan penghujung tahun 2023, produk asuransi jiwa tradisional tersebut tumbuh menjadi pendapatan preminya 92,33 triliun rupiah atau naik sebesar 14,1% jika dibandingkan dengan tahun 2022. Kemudian yang dapat kami sampaikan juga sebagai highlight kepada Bapak Ibu rekan-rekan media adalah dari total aset, seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian di tahun 2023 yang juga berdampak pada iklim investasi, total aset industri asuransi jiwa meningkat sebanyak 0,7% ke mencapai angka 614,61 triliun rupiah, di mana 88,1% dari total aset 614 triliun rupiah tersebut adalah dalam bentuk aset investasi. Membaiknya iklim investasi ini juga tercermin dari hasil pendapatan investasi yang ikut meningkat sebesar 46,2%. Nanti Pak Syukri dan pengurus kami dari Departemen Investasi pastinya akan menjabarkan lebih detail kepada Bapak Ibu dan rekan media semuanya. Kemudian dari sisi tanggung jawab kepada pemegang polis dapat kami sampaikan Bapak Ibu rekan-rekan media bahwa industri asuransi jiwa memperkuat komitmennya untuk membayarkan klaim kesehatan kepada pemegang polis. Terbukti sepanjang tahun 2023, klaim kesehatan, klaim asuransi kesehatan, manfaat kesehatan yang telah dibayarkan oleh industri asuransi jiwa adalah sebesar 20,83 triliun rupiah, naik hampir 25% jika dibandingkan dengan periode tahun 2022. Ya, kenaikannya lumayan tinggi Bapak Ibu. Pada slide-slide berikut ini, Bapak Ibu, saya beserta di sebelah kiri saya tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu MC Bapak Ferry Tamrin, dan di sebelah kanan saya Bapak Rahmat Syukri akan memaparkan lebih detail terkait hasil kinerja asuransi sepanjang tahun 2023. Slide berikutnya please. Dari total uang pertanggungan sampai dengan bulan Desember tahun 2023 tercatat meningkat hampir 10%, ya 9,9%. Secara total uang pertanggungan mencapai 5.343 triliun rupiah. Jadi ada pertanggungan di Indonesia atas sejumlah tertanggung pemegang polis gitu ya Bapak Ibu, senilai lebih dari 5.300 triliun rupiah. Uang pertanggungan perorangan mencatatkan peningkatan 2,5% menjadi 2.711 triliun rupiah. Sementara uang pertanggungan asuransi kumpulan mencapai 2.631 triliun rupiah, bertumbuh 18,8%. Hampir setengah-setengah Bapak Ibu, tapi pertumbuhan asuransi kumpulan itu lebih besar. Dari data tersebut dapat menggambarkan bahwa setiap individu yang mempunyai asuransi jiwa rata-rata memiliki uang pertanggungan sebesar 63 juta rupiah. Ya. Jika dibandingkan dengan nilai upah minimum di Jakarta saat ini sebesar kira-kira 5,6 juta rupiah, maka angka rata-rata uang pertanggungan tersebut dapat disimpulkan bahwa industri asuransi jiwa dapat memberikan ketahanan keuangan kepada keluarga dari pemegang polis selama kurang lebih 12 bulan jika terjadi risiko yang mengakibatkan kerugian finansial. Secara nilai, angka ini masih relatif rendah karena baru memberikan ketahanan keuangan kurang lebih 1 tahun saja. Apabila para pemegang polis memiliki uang pertanggungan yang semakin tinggi, maka akan semakin panjang ketahanan keuangannya jika musibah terjadi kepada tertanggung atau pencari nafkah utama dalam satu keluarga. Selain itu, peningkatan total uang pertanggungan ini dapat menjadi indikasi bahwa keyakinan masyarakat untuk mempercayakan perencanaan keuangannya maupun proteksi kepada industri asuransi jiwa menjadi semakin kuat. Slide berikutnya Bapak Ibu, total pendapatan
Pada periode sepanjang tahun 2023, industri asuransi jiwa berhasil membukukan pendapatan sebesar hampir 220 triliun rupiah, persisnya 219,7 triliun rupiah. Secara umum terjadi penurunan sebesar 2% dibandingkan dengan capaian periode tahun 2022 sebelumnya. Penurunan total pendapatan secara umum disebabkan karena adanya penurunan pada komponen pendapatan premi yang tercatat negatif 7,1%. Hingga akhir tahun 2023, total pendapatan premi asuransi jiwa tercatat sebanyak 177,66 triliun rupiah. Sementara dari sisi hasil investasi, ya Bapak Ibu dapat kita lihat bersama, komponen total pendapatan lainnya seperti hasil investasi mencatatkan angka yang positif sebesar 32,03 triliun rupiah, yang adalah merupakan peningkatan sebesar 46,2%. Membaiknya iklim investasi dan penempatan investasi yang tepat oleh perusahaan asuransi jiwa menjadi pendorong utama atas pertumbuhan hasil investasi ini. Slide berikutnya mengenai pendapatan premi, Bapak Ibu, rekan-rekan media, kita lihat bersama bahwa total pendapatan premi industri asuransi jiwa sepanjang tahun 2023 mencapai 177,66 triliun rupiah. Secara keseluruhan, total pendapatan ini mengalami penurunan 7,1% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Namun demikian, Bapak Ibu, jika dilihat dari perhitungan secara weighted, ya, pendapatan premi asuransi jiwa masih tercatat bertumbuh 1,1% jika dibandingkan dengan weighted premium pada tahun 2022. Ya, apa yang dimaksud dengan weighted? Sekali lagi, Bapak Ibu, sebagaimana penjelasan kami sebelumnya, pembayaran premi itu ada yang sifatnya tahunan. Kalau tahun ini misalnya preminya 5 juta, maka tahun-tahun kedepannya 5 juta lagi, itu dihitung 100%. Ya. Tapi kalau yang sifatnya tunggal, bayarnya cuma sekali, misalnya 10 juta, 20 juta, berapapun, tapi di covernya 10 tahun atau 20 tahun, ya tahun-tahun kedepannya tidak bayar lagi, maka dalam perhitungan weighted ini hanya dihitung 10%. Ya. Kalau dalam perhitungan total premi dicatat 100%, tapi kalau dalam perhitungan bobot premi tahun pertama hanya dihitung 10%-nya. Jadi secara total premi susut 7,1%, tapi kalau di weighted dibobotkan hanya komponen tahun pertamanya masih bertumbuh 1,1%. Selanjutnya, total pendapatan premi berdasarkan produk. Bapak Ibu, terlihat bahwa penurunan pendapatan premi utamanya dipengaruhi oleh turunnya premi dari produk asuransi jiwa unit link. Untuk tahun 2023, berdasarkan produk yang dipasarkan, total pendapatan premi asuransi jiwa didominasi oleh produk asuransi jiwa tradisional dengan kontribusi 52% terhadap total pendapatan premi. Sementara sepanjang tahun 2023 tersebut, pendapatan premi dari produk asuransi jiwa tradisional tercatat konsisten meningkat 14,1% jika dibandingkan dengan tahun 2022 menjadi 92,33 triliun. Adapun pendapatan premi dari produk asuransi jiwa unit link tercatat sebesar 85,33 triliun. Meskipun masih tercatat penurunan jika dibandingkan dengan kinerja tahun 2022, sepanjang tahun 2023 ini produk asuransi jiwa unit link masih menunjukkan adanya pertumbuhan. Kami yakin, Bapak Ibu, rekan-rekan media, dengan semakin sempurnanya penyesuaian produk asuransi jiwa unit link yang telah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan asuransi jiwa anggota AJI, maka akan semakin meningkat juga minat masyarakat terhadap produk tersebut, khususnya kalangan masyarakat yang membutuhkan fitur proteksi sekaligus investasi. Jadi rekan-rekan, kita lihat ya bersama-sama sebagaimana di kuartal-kuartal sebelumnya di tahun 2023, yang biasanya produk unit link itu mendominasi lebih dari 50%, bahkan ada tahun-tahun mungkin sampai dengan 4-5 tahun yang lalu unit link bisa 65-70% dari pendapatan premi. Sekarang yang melampaui 50% itu adalah produk tradisional, ya, dan bertumbuh tadi kita lihat sama-sama 14,1%. Pun demikian, volume premi produk unit link masih terhitung besar sebesar 85,33 triliun rupiah. Ya,
menunjukkan bahwa memang masih ada masyarakat Indonesia yang kebutuhan berasuransinya itu dijawab dengan lebih pas oleh produk unit link karena sekaligus ada proteksi dan investasi. Slide berikutnya tentang pendapatan premi berdasarkan jenis pembayaran. Bapak Ibu, berikut ini adalah total pendapatan premi jika dilihat ditinjau dari tipe pembayarannya. Sebesar 56,9% total pembayaran premi didapatkan melalui pembayaran premi secara reguler. Ya, jadi berkala. Jadi yang misalnya pertanggungan 10-20 tahun, tahun pertama bayar 5 juta, kesimpulan tahun kedua, tahun ketiga juga akan bayar 5 juta. Ini yang dimaksud sebagai pembayaran premi berkala, ya Bapak Ibu, reguler. Adapun sebesar 43,1% lainnya berasal dari pembayaran premi yang sifatnya tunggal. Jadi misalnya kontrak 10, 15, 20 tahun, tapi bayar preminya cuma sekali di depan, misalnya 20 juta atau 25 juta. Nanti tahun kedua, tahun ketiga sampai tahun ke-20 tidak bayar premi lagi, tapi tetap dipertanggungan. Ya. Jadi bedanya premi tunggal dengan premi berkala, Bapak Ibu rekan-rekan media. Pendapatan premi reguler mengalami peningkatan sebesar 2,8% jika dibanding dengan pencapaian tahun 2022 menjadi 101,02 triliun rupiah. Sedangkan premi tunggal mengalami penurunan sebesar 17,5% menjadi 76,64 triliun rupiah. Peningkatan pendapatan premi yang dibayarkan secara reguler ini menggambarkan Bapak Ibu keberlanjutan bisnis asuransi jiwa melalui pembayaran premi yang berkala. Hal ini juga menjadi indikasi bahwa masyarakat semakin memahami fungsi utama asuransi jiwa yang adalah untuk proteksi jangka panjang. Selanjutnya, slide berikutnya adalah pendapatan premi berdasarkan jenis usaha. Total pendapatan premi dari unit usaha konvensional mengalami penurunan sebesar 6,9%, sementara dari unit usaha syariah anggota HJI juga mengalami penurunan sebesar 8,3%. Total pendapatan premi dari unit usaha konvensional adalah sebesar 88,4% kontribusi terhadap total pendapatan premi asuransi jiwa, sebesar 157 triliun rupiah. Sementara pendapatan kontribusi premi, tapi lebih disebut sebagai kontribusi unit usaha syariah itu adalah sebesar 11,6% dari total pendapatan premi industri asuransi jiwa atau sebesar 20,66 triliun rupiah. Slide berikutnya adalah total pendapatan premi jika ditinjau dari kepemilikan polisnya, apakah perorangan, individual atau kumpulan grup insurance ya. Bapak Ibu, slide ini adalah menunjukkan pendapatan premi yang ditinjau dari kepemilikan polis ya. 83,8% total pendapatan premi industri asuransi jiwa berasal dari asuransi perorangan, asuransi individu ya. Sementara sisanya sebesar 15,2% berasal dari asuransi kumpulan, pertanggungan kumpulan ya. Pendapatan premi asuransi perorangan turun sebesar 10,3% menjadi 148,87 triliun rupiah. Adapun untuk pendapatan premi dari asuransi kumpulan masih boleh bertumbuh sebesar 14,5% jika dibandingkan dengan tahun 2022 mencapai 28,79 triliun rupiah. Slide berikutnya Bapak Ibu adalah tinjauan total pendapatan premi berdasarkan new business, sifat polisnya ya, apakah ini polis tahun pertama new business atau polis lanjutan. Sepanjang periode tahun 2023, industri asuransi jiwa boleh mencatatkan premi new business, premi bisnis baru sebesar 103,93 triliun rupiah, Bapak Ibu, turun sebesar 12,2%. Premi bisnis baru ini berkontribusi sebesar 58,5% terhadap total pendapatan premi industri asuransi jiwa. Sementara dari premi bisnis lanjutan, polis-polis lanjutan tercatat mengalami peningkatan Bapak Ibu sebesar 1,3% menjadi
73,73 triliun rupiah. Pendapatan premi lanjutan kontribusinya adalah sebesar 41,5% jika dibandingkan terhadap total pendapatan premi asuransi jiwa. Slide berikutnya please. Pendapatan premi jika dilihat dari tipe pembayaran gitu ya. Lebih jauh lagi kami melihat detail terkait pendapatan premi bisnis baru ini Bapak Ibu gitu ya. Berdasarkan data yang kami himpun, pendapatan pada premi bisnis baru didorong oleh masyarakat yang memutuskan untuk membayar secara reguler. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya peningkatan sebesar 7,2% pada pembayaran premi reguler di tahun pertama menjadi 27,3 triliun rupiah. Sementara premi bisnis baru dengan tipe pembayaran premi tunggal tercatat turun 17,5% menjadi 76,64 triliun rupiah. Kami memandang hal ini sebagai bukti Bapak Ibu bahwa industri ini tetap bertumbuh dengan cara yang berbeda dan semakin menggambarkan keberlanjutan bisnis yang jangka panjang. Izin untuk menarik perhatian rekan-rekan media semua. Jadi kalau kita kembali ke slide sebelumnya, boleh kembali ya. Kita lihat bersama Bapak Ibu rekan-rekan media bahwa premi polis-polis lanjutan gitu ya, yang membayarkan premi tahun keduanya, tahun ketiganya itu masih boleh bertumbuh tipis 1,3% ya. Tapi jualan barunya, new bisnisnya yang susut sebesar 12,2% ya. Jadi karena jualan baru itu ada yang single premium sekali bayar, ada juga yang preminya berkala ya atas jualan baru. Sekarang kami izin slide berikutnya ini adalah yang 12,2% ini kita coba pilah-pilah Bapak Ibu ya. Kalau yang lanjutan kita nggak usah lihat lagi karena tadi udah terlihat tumbuh 1,3%. Ternyata kalau kita coba pilah-pilah premi bisnis baru ini gitu ya Bapak Ibu ya, polis-polis baru ini yang bayar reguler itu tumbuh 7,2%. Dari tahun sebelumnya 25,45 triliun rupiah menjadi 27,3 triliun rupiah. Ya. Ternyata penyebab susut yang tadi kita lihat sebesar 12% gitu ya, itu adalah dari bisnis baru yang pembayarannya bersifat premi tunggal karena susutnya sebanyak 17,5%. Jadi paham ya Bapak Ibu ya, kalau lanjutannya naik tipis, jualan baru yang secara berkala itu tetap naik, tapi yang susut adalah new business yang single premi. Selanjutnya Bapak Ibu, slide berikutnya adalah pendapatan premi jika ditinjau dari kanal distribusinya, jalur distribusinya. Berdasarkan kanal distribusi, dapat dilihat Bapak Ibu rekan-rekan media, pendapatan premi tertinggi berasal dari kanal distribusi bank assurance yang boleh mencatatkan pendapatan premi sebesar 77,13 triliun rupiah. Tercatat menurun sih 12,5% jika dibandingkan dengan pencapaian kanal distribusi bank assurance tahun 2022. Selanjutnya kita lihat juga bahwa dari kanal distribusi agensi keagenan, pendapatan premi tercatat sebesar 57,22%. Ini juga mengalami penurunan tapi lebih tipis, yaitu sebesar 1,1%. Kanal yang lain adalah yang non-bank assurance dan non-agency, kami sebut sebagai kanal distribusi alternatif, juga mengalami penurunan sebesar 4% dengan total perolehan nilai premi sebesar 43,31 triliun rupiah. Slide berikutnya adalah kanal distribusi tetap, tapi ditinjau dari jenis produk yang dipasarkan di setiap kanal distribusi. Kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Jika dilihat dari jenis produk yang dipasarkan di setiap kanal distribusi, maka penjualan produk asuransi jiwa tradisional mengalami peningkatan ya. Kalau kita lihat sama-sama Bapak Ibu, di bawah keagenan tradisional, produk tradisionalnya meningkat dari 15,71 triliun menjadi 19,28 triliun. Di kanal distribusi bank assurance tradisionalnya pun meningkat dari 30,37 triliun rupiah menjadi 34,41 triliun rupiah. Jadi
kedua kanal distribusi utama industri asuransi jiwa yang adalah agency dan bank insurance, itu ternyata kita lihat pertumbuhan pendapatan preminya didorong oleh produk tradisional. Kemudian berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa sepanjang tahun 2023 industri asuransi jiwa tetap bertumbuh melalui penjualan produk asuransi jiwa tradisional yang memang semakin meningkat. Ya, kita lihat juga ya bahwa produk asuransi jiwa unit link ternyata juga masih diminati meskipun pendapatan preminya tercatat turun. Ya, agency, kanal distribusi agency itu tetap banyak memasarkan unit link, yaitu 37,93 triliun rupiah. Jadi kalau kita lihat keagenan Bapak Ibu tahun 2023, tenaga pemasar agen industri asuransi jiwa tetap lebih dominan memasarkan produk unit link, ya, karena unit linknya 37,93 triliun rupiah, sementara produk asuransi tradisional yang dipasarkan adalah 19,28 triliun rupiah. Unit linknya tetap dominan, tetapi kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tradisionalnya meningkat jauh dari 15,7 menjadi 19,2, sementara unit linknya susut dari 42,12 menjadi 37,93. Demikian juga kalau kita lihat sama-sama gitu ya Bapak Ibu di kanal distribusi bank insurance, ternyata masih banyak peminat produk unit link sampai sekarang, ya, yaitu sebesar 42,72 triliun yang di produk unit link yang dipasarkan melalui jalur bank insurance, ya, dan itu lebih dominan daripada produk tradisional dipasarkan melalui bank insurance karena hanya tercatat sebesar 34,41 triliun rupiah. Hanya saja kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, produk tradisionalnya di bank insurance mirip dengan agensi meningkat, sementara produk unit linknya di bank insurance mirip juga dengan agensi itu susut. Ya, jadi kalau dibandingkan hanya untuk tahun 2023, porsi unit linknya tetap lebih dominan, gitu ya. Tapi kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka terlihat bahwa itu turun. Selanjutnya berdasarkan kanal distribusi, gitu ya. Ini sudah tipe pembayaran, gitu ya. Di sisi lain, jika dilihat dari tipe pembayaran di masing-masing kanal distribusi, premi yang dibayarkan secara reguler tercatat meningkat. Nah, rekan-rekan media, Bapak Ibu semua, di kanal distribusi keagenan dan distribusi alternatif dengan masing-masing pertumbuhan 3 dan 8,4%. Jadi terlihat di agency gitu ya dan di distribusi alternatif pembayaran premi regulernya meningkat 3% dan 8,4%. Sementara di kanal distribusi bank insurance baik pembayaran premi tunggal maupun reguler tercatat menurun. Adapun dari sisi jumlah tertanggung Bapak Ibu, ya, total tertanggung industri asuransi jiwa sampai dengan akhir 2023 adalah sebanyak 84,84 juta orang, meningkat 0,5% jika dibandingkan dengan capaian akhir tahun 2022. Total jumlah tertanggung ini terdiri atas tertanggung perorangan sebanyak 21,69 juta orang dan tertanggung kumpulan sebanyak 63,15 juta orang. Adapun kalau ditinjau dari jumlah total polis, ya, akhir tahun 2023 industri asuransi jiwa mencatat sebanyak 21,41 juta polis, ya, yang masih in force, masih aktif. Jumlah tersebut terdiri atas total polis individual atau perorangan sebanyak 21,11 juta dan total polis kumpulan sebanyak 299.816 polis.